Horas, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan, renungan harian bagi kita. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 35. Bimbinglah aku di jalan perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan akal budi, jiwa, dan hati. Semua ini adalah perangkat yang harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Matius 22 ayat 34 sampai 40, ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ini mengingatkan kita bahwa untuk mengasihi Allah, kita harus mengasihi dengan segenap keberadaan kita, dengan segenap diri kita, tubuh, hati, jiwa, dan pikiran, lengkap seutuhnya. Dalam hidup sehari-hari kita juga harus pakai ketiga-tiganya. Menghadapi satu persoalan, kita tidak bisa hanya mengandalkan akal budi atau logika saja. Kita juga harus pakai hati. Demikian juga sebaliknya, kita tidak bisa hanya pakai hati atau perasaan saja dalam hidup ini tanpa logika. Namun kadang-kadang bisa terjadi apa yang menurut pikiran kita baik ternyata tidak baik menurut orang lain. Apa yang menurut kita benar ternyata salah di hadapan Tuhan. Karena itu di dalam banyak hal ternyata kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan akal atau pikiran kita sendiri. Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan akal budi dan hati yang berbeda dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan dan lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Tetapi manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihannya, tetapi juga bukan berarti manusia diciptakan sebagai makhluk yang super, serba bisa, serba tahu. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Di dalam keterbatasan itulah kita disadarkan bahwa kita butuh pertolongan, karena tidak semua hal dapat kita lakukan. Kita butuh petunjuk, karena itu kita perlu minta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan. Disinilah kita diingatkan bahwa kita butuh Tuhan sebagai penolong dan memberi petunjuk dalam hidup kita. Di saat kita menghadapi persoalan, Tuhan akan memberi petunjuk untuk mengatasi persoalan. Di saat kita mengalami keraguan, Tuhan akan memberi petunjuk yang memberi kepastian. Di saat kita menemui jalan buntu, Tuhan akan memberi petunjuk arah jalan keluar. Firman Tuhan adalah perintah dan petunjuk yang menuntun dan mengarahkan kita ke arah yang baik, ke jalan yang benar, dan terutama ke jalan keselamatan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Maka bila kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, bila kita hidup menurut petunjuk-petunjuknya, perintah-perintahnya, maka kita akan aman dan damai sejahtera menjalani hidup. Maka patuhilah, sukailah, lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk hari baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, lekatkan firman-Mu di hati kami.
Kiranya firman-Mu memberi kekuatan, semangat, dan dorongan bagi kami di dalam menjalani hari ini. Berkati kami di dalam aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Duren Sawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.